Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan para habib, para ustadz, para ulama yang pada saat ini berada di ruangan ini, yang saya hormati saudara-saudara saya seluruhnya yang hadir di tempat ini. Marilah untuk pertama kali kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang pada hari ini masih memberikan kesempatan pada kita sekalian bertemu dan berkumpul bermuwajah bersama-sama dalam rangka melaksanakan acara peringatan Isra Mi'raj. Hadirin sekalian yang saya hormati, izinkanlah saya atas nama tuan rumah keluarga besar Universitas Kanjuruhan Malang dengan ini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa pada hari ini ternyata Bapak Ibu sekalian menyelenggarakan suatu acara yang sangat penting yang ditempatkan di Universitas Kanjuruhan Malang. Untuk safari berikutnya, kalau menempatkan ini di gedung ini atas doa restu Bapak sekalian, Ibu sekalian, hadirin sekalian, gedung ini nanti sudah berubah wajah. Sehingga nanti hadirin sekalian manakala ke tempat ini lagi akan menggunakan tempat ini lebih nyaman, lebih syahdu. Mohon doa restunya. Sebagaimana undangan yang saya terima bahwa pada malam ini diadakan suatu safari dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Sudah barang tentu kita sekalian sudah mengetahui bahwa peringatan ini bukan sekedar peringatan, tapi suatu peringatan yang sangat agung yang memang harus kita hormati bersama. Suatu peringatan yang mutlak harus kita laksanakan setiap tahun. Sebab peristiwa yang disebut Isra Mi'raj mengandung makna yang sangat luar biasa, terutama bagi kita umat Islam. Oleh karena itulah peringatan semacam ini selalu dilaksanakan juga di Universitas Kanjuruhan ini. Mohon maaf kiranya pada hari ini Bapak Ibu sekalian menempati tempat ini kurang nyaman, segala sesuatunya insya Allah lain kali akan dirasakan lain lagi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita dengarkan Baitatul Hasanah yang pertama yang akan disampaikan oleh Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman Azegaf. Kepada beliau dipersilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam yang insyaallah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tercurahkan kepada kita sekalian di majelis yang mulia ini.
Kita berkumpul di saat yang mulia, di bulan yang mulia. Sekarang kita ada di awal bulan Rajab, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat kepada hambanya lebih daripada bulan-bulan yang lain. Sebab di antara nama bulan Rajab itu adalah Syahrullahil Asab, bulan di mana Allah mengucurkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh berbahagia kita pada malam hari ini duduk bersama bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan yang mulia bersama orang-orang yang mulia, mengingat Nabi yang paling mulia yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat 12 bilangan bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bilangan bulan tersebut terdapat bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu terdapat 4 bulan. Di Al-Quran tidak dijelaskan 4 bulan tersebut, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai mutarjimul Quran, beliau menerangkan 4 bulan tersebut dikatakan salasatun sardun wa wahidun fardun. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 bulan berturutan, 1 bulan berdiri sendiri. Yang berurutan yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian yang berdiri sendiri yaitu bulan Rajab, yang mana sekarang kita berada di bulan tersebut. Bulan ini adalah bulan yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan untuk hamba yang beriman adalah pembuka daripada datangnya tamu yang mulia. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk di awal tanggal 1 bulan Rajab itu beliau Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Ini bulan adalah bulan persiapan bagi kita untuk menghadapi tamu yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan, yang mana kalau kita akan datang kedatangan seorang tamu yang mulia, pasti kita akan mempersiapkan diri kita, mempersiapkan rumah kita. Kenapa? Sebab akan datang tamu yang mulia. Misal presiden mau datang ke rumah kita, pasti kita akan mempersiapkan rumah kita. Yang biasanya rumahnya sawangan misalkan dibersihkan, yang kotor sedikit dicat kembali, kursi yang lama dijual beli yang baru. Kenapa? Sebab akan datang tamu yang mulia. Demikian juga kita akan kedatangan 2 bulan lagi yaitu bulan suci Ramadan. Maka di bulan Rajab ini ayo kita persiapkan, terutama diri kita, hati kita persiapkan. Ayo bersihkan daripada penyakit-penyakit hati, bersihkan daripada kemaksiatan-kemaksiatan, ganti hiasi diri kita dengan amal, dengan ibadah yang mana semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kelak ketika datang itu tamu yang mulia, kita sudah menjadi orang-orang yang siap menerima tamu tersebut. Di antara amalan yang dianjurkan di dalam bulan ini adalah memperbanyak daripada membaca istighfar. Istighfar di bulan Rajab, sebab bulan ini dikatakan syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyak di ini bulan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang di dalam aturan, ajaran, adat yang diajarkan itu terdapat ada istighfar yang terkenal dengan istighfar Rajab.
Ada juga bacaan yang terkenal dianjurkan oleh Nabi pagi dan sore, membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alaiyah, yang mana di dalam bulan ini dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang aneh orang zaman sekarang kadang-kadang ada anjuran, datang hadis daripada Rasulullah, daripada salafun saleh untuk memperbanyak istighfar, malah ada segelintir orang yang mengatakan bahwa istighfar tersebut adalah perbuatan bid'ah, perbuatan yang sesat katanya istighfar Rajab. Tidak membaca Quran. Di Quran berapa banyak ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keistimewaan daripada istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan bencana kepada suatu kaum selama kaum tadi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi duduk-duduk sama sahabatnya. Kemudian datang satu orang kepada Rasulullah mengeluh, "Ya Rasulullah, ini tanaman kami hancur rusak ya Rasulullah. Kami mendapatkan paceklik yang lama kemarau sehingga merusak daripada tanaman kebun kami." Maka Rasulullah SAW menganjurkan perbanyak daripada membaca istighfar kepada Allah. Tidak lama kemudian datang lagi satu orang mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ini menginginkan rizkiku banyak, hartaku banyak, mempunyai harta yang banyak." Maka kata Rasulullah SAW, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang banyak mohon ampun sama Allah. Keluar orang tersebut, selang beberapa waktu datang lagi seseorang mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini sudah rumah tangga, sudah menjalani perkawinan tapi belum dikaruniai anak keturunan." Maka kata Rasulullah SAW, perbanyak daripada membaca istighfar. Keluar lagi orang tersebut, datang lagi satu orang kepada Rasul SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, aku menginginkan kelak aku bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala." Maka jawab Nabi sama, "Sing akeh istighfar." Akhirnya sahabat ini merhatikan, tanya sama Rasulullah karena penasaran, "Ya Rasulullah, dari tadi tak lihat bermacam-macam problem, masalah datang ditanyakan kepadamu, kok jawabannya istighfar semua ya Rasulullah? Dah ono wirid yang lainnya." Maka kata Rasulullah SAW, "Kamu nak baca Al-Quran? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin anhara." Yang mana arti daripada ayat tersebut menjawab daripada pertanyaan, permintaan yang dimintakan oleh semua para sahabat yang bertanya tadi. Maka kita di bulan ini ayo perbanyak daripada istighfar. Yang banyak tidak akan rugi. Dosa kita ini lebih banyak kok daripada ibadahnya kita. Dosa kita ini kadang-kadang lebih banyak daripada pasir yang ada di padang pasir. Perbanyak daripada istighfar. Orang yang memperbanyak istighfar nggak ada ruginya. Terakhir saya akan tutup dengan satu kisah. Di dalam manaqib Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu diceritakan beliau, Al-Imam Ahmad pada suatu hari mau pergi ke suatu tempat di luar daerah. Beliau ngajak satu muridnya, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini muridnya Imam Syafi'i. Kemudian di tengah-tengah melakukan perjalanan ke suatu tempat, datang waktu malam. Akhirnya mau ndak mau harus tinggal di daerah tersebut. Sebab zaman dahulu ndak kayak sekarang, kendaraannya mobil, pesawat, ndak. Zaman dulu Imam Ahmad bin Hanbal ada penerangan, wah ndak ada hotel, ndak ada penginapan. Mau ndak mau ya dia harus tinggal di tempat waktu itu masuk waktu malam. Akhirnya Imam Ahmad melihat di daerah tersebut tidak ada yang dia kenal, nggak punya murid di situ, nggak punya orang yang dia kenal. Akhirnya dia mencari, ada masjid tidak di sini? Ketemu masjid, dia i'tikaf di situ sama muridnya antara maghrib sampai isya. Habis sholat isya masih i'tikaf lama di situ. Akhirnya ini takmir masjidnya ngelihat ini orang kok tidak keluar-keluar ini dari masjid.
Dilihat wajahnya tidak kenal, bukan orang sini. Akhirnya sama Ta'mir ditanya, Anda ini siapa? Dikatakan, aku adalah musafir, orang yang melakukan perjalanan, aku singgah di tempat ini, tidak ada yang aku kenal. Apa yang kamu inginkan kok kamu masih menetap di ini masjid? Aku menginginkan, aku ingin bermalam di sini. Kata Ta'mir, omai bapakmu lagi masjid. Keluar, kata si Ta'mir tadi, diusir dia Imam Ahmad bin Hanbal daripada masjid. Tidak bisa, kamu ini, aku tidak kenal kamu dan juga kamu ini asing, keluar kamu dari masjid ini. Jangan-jangan kamu mau mencuri, kata katanya si Ta'mir tadi. Si murid marah dia, mau dikasih tahu bahwa ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau Imam Ahmad ini sudah dikenal di mana-mana, cuma beliau tawadhu, tidak kemana-mana dikawal dengan murid-murid yang banyak, kemudian dengan pakaian yang necis seperti ulama. Tidak, tawadhu beliau, pakaiannya apa adanya, sehingga tidak tahu kalau ini Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau tahu pasti akan diizinkan oleh orang tersebut. Maka Imam Ahmad ketika muridnya ingin mengasih tahu, ditahan si Imam Ahmad, biarkan sudah. Akhirnya diusir dari masjid sampai ke teras masjid. Sampai teras masjid tetap diusir orang tersebut. Keluar kamu dari teras masjid ini, hingga ke halaman masjid. Di halaman masjid tetap akhirnya dipegang itu Imam Ahmad dengan muridnya, diuncal daripada halaman masjid. Akhirnya waktu ada kejadian seperti itu, ada seseorang melihat kejadian tadi. Dilihat, ini ada apa ini? Kok rame-rame di masjid? Dihampiri oleh orang tersebut. Ada apa? Ini mau nginap di masjid. Jangan-jangan pencuri, jangan-jangan ini. Orang yang melihat tadi mengatakan dia melihat di wajah dua orang tersebut kayak orang yang soleh. Akhirnya sudah, biarkan sudah, aku yang nanggung dua orang ini. Pak, sampean dua orang ini ikut sama saya nginep di rumah saya. Akhirnya diajak pulang ke rumah. Diajak pulang ke rumahnya, kemudian dihidangkan makanan. Dibilang Imam Ahmad, jangan repot-repot. Oh enggak, saya enggak repot. Saya ini khabbas, saya ini tukang bikin roti, punya pabrik bikin roti, pabrik rumahan gitu, tidak repot, ini silahkan makan. Akhirnya berbincang-bincang Imam Ahmad dengan orang tersebut. Akhirnya ketika selang beberapa saat, ini Imam Ahmad memperhatikan si tuan rumah ini. Kalau diajak bicara, dia nanggapi daripada bicaranya. Cuma kalau lagi sama-sama diem, ini orang bibirnya bergerak-gerak lama gitu. Sampai Imam Ahmad penasaran. Pak, saya mau tanya ya, kata Imam Ahmad. Oh iya, ada apa? Dari tadi Anda ini kalau tidak diajak bicara kok bibirnya gerak terus. Apa Pak wiridnya? Baca wirid dah, zikir dah. Iya. Zikir apa? Oh enggak, saya cuma baca istighfar, kata orang tersebut. Oh terus sama apa lagi? Enggak ada, cuma istighfar. Oh jadi kamu merutinkan membaca istighfar? Iya, setiap hariku kalau aku ada waktu luang aku selalu membaca istighfar sama Allah. Akhirnya kata Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, Pak, apa yang Anda dapatkan wahai fulan dengan engkau membaca istighfar selalu kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dikatakan, alhamdulillah, tidak ada permintaan yang aku minta sama Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah memberikan. Aku minta rumah yang besar, Allah kasih berkat istighfar. Aku minta istri yang cantik, Allah kasih berkat istighfar. Aku minta harta yang banyak, aku dikasih berkat istighfar kepada Allah. Apapun yang aku minta pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terkejut Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian orang tersebut melanjutkan, cuma ada satu permintaan yang dari dulu sampai sekarang aku minta sama Allah nggak dikabul-kabulkan sampai sekarang. Apa itu, kata Imam Ahmad bin Hanbal? Dari dulu saya ini ingin bertemu sama orang namanya Imam Ahmad bin Hanbal tapi belum kesampaian. Akhirnya kata Imam Ahmad bin Hanbal, oh gara-gara sampean Pak, saya ini diuncal dari masjid keluar itu ya gara-gara istighfarnya sampean. Lu kenapa? Saya Imam Ahmad bin Hanbal, kata orang tersebut. Saya Imam Ahmad bin Hanbal gara-gara lihat bagaimana gara-gara istighfarnya orang tersebut Allah ingin mengkabulkan permintaan orang tersebut hingga walaupun dengan paksaan.
Di masjid Imam Ahmad dikeluarkan, dipaksa untuk ke teras masjid. Di teras masjid dikeluarkan sampai ke halaman masjid. Di halaman masjid dipaksa untuk keluar. Tujuannya apa? Dikeluarkan untuk bertemu dengan orang tadi. Berkat apa itu semua? Berkat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik bisa-bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak di ini bulan, hingga kita masuk ke dalam bulan Ramadan kita bersih daripada dosa. Amin Allahumma amin. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, selanjutnya mari kita dengarkan Baitul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita sekaligus Qadimul Majelis Dakwah Pemuda Islam Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi. Kepada beliau dipersilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idhni wa qad nadana labbayka ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala nuril mubin عبدك وحبيبك سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه فيا رب حققنا بحبه وأكرمنا بقربه واجعلنا من رفقائه يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Yang saya hormati para habaib, para alim ulama, para asatidah, dan juga yang saya hormati jajaran Universitas Kanjuruhan, khususnya beliau Ketua Yayasan PPL PPT PGRI Malang, Dr. Haji Sujani, dan yang saya muliakan pembina Al-Farabi Bapak Haji Sulistyo MAK, dan juga kepada hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat Majelis Maulid wa Ta'lim Dakwah Pemuda Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam ridha Allah, dalam keadaan mulut kita berzikir kepadanya dan hati kita pun juga mengingat kepadanya, serta kita bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan apa yang kita baca dan yang akan kita terima daripada ilmu pengajian pada malam hari ini, maka mudah-mudahan insyaallah bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Malam hari ini selain kita memperingati peristiwa agung yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga memperingati milad daripada kampus Universitas Kanjuruhan yang alhamdulillah dengan diadakan sholawat pada malam hari ini, maka mudah-mudahan kampus ini atau universitas ini betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberi kesabaran kepada para bapak-bapak dosen dan ibu-ibu dosen, mudah-mudahan diberi kesabaran untuk bisa mendidik ya putra-putri didiknya, dan juga mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswa yang ada di tempat ini betul-betul keluar membawa dan diberi ridho Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Termasuk keagungan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi kita diberikan yang namanya Isra wal Mi'raj. Tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain.
tidak diberikan kepada rasul-rasul yang lain. Berapa kali Nabi Musa ingin berjumpa langsung kepada Allah, akan tetapi Allah belum mengizinkannya ketika beliau masih ada di muka bumi. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid dalam kitabnya disebutkan, wa min asy-syaraf alladhi ikhtassa Allah bihi asyrafar rasul mi'rajuhu ila Allah barrul wusul. Dan termasuk keagungan, kemuliaan daripada Nabi kita yang mulia itu adalah disampaikan, di Isra Mi'rajkan, dijalankan dari kota Mekah ke kota Palestina, dan juga naik menuju ke Sidratul Muntaha, dan juga diajak jalan-jalan oleh Jibril, dan juga sampai bertemu dengan Allahu Rabbul Alamin. Alhamdulillah, ini termasuk kemuliaan daripada kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu riwayat yang luar biasa, kenapa kok Nabi kok di Isra Mi'rajkan? Kenapa? Telah lama penghuni langit demonstrasi minta kepada Allah, kenapa Nabi Muhammad ini ditaruh di muka bumi? Di situ banyak orang yang memusuhinya nanti, banyak orang yang akan mencacinya. Jangan, taruh aja di langit. Kita akan siap melindunginya, mencintainya. Kita akan siap menghormatinya. Taruh di langit aja. Maka Allah mengatakan, sudah, ini adalah ketentuanku. Nabi Muhammad ada di muka bumi. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit menghibur penghuni langit dengan di-mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kemuliaan yang sangat besar sekali, sehingga Mi'raj, Isra wal Mi'raj ini tidak bisa kita ukur dengan akal otak kita atau kita jadikan secara logika, tidak bisa. Ini adalah salah satu keimanan kita kepada Nabi Muhammad, ya, dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Ad-Diba kalau kita baca, thumma arudduhu minal arsh qabla an yabrudal al-farsh. Nabi Muhammad aku kembalikan dari arsh, ya, setelah Mi'raj menuju ke tempat tidurnya beliau, sebelum angetnya tempat tidurnya itu hilang. Orang itu kalau tidur di tempat tidur, saking lamanya anget itu tempat tidurnya, bantalnya itu jadi anget. Nah, ini saking cepatnya Isra wal Mi'raj ini dikembalikan langsung oleh Allah, angetnya ranjang itu masih belum hilang, masih ada. Terus bagaimana? Saya ini kepingin sedikit masuk akal, bagaimana? Wis dikandani ndak bisa masuk akal, pancet aja kepingin yang masuk akal. Ya sudah, gini aja sudah. Masa Bib berangkat dari Mekah ke Palestina semuanya ini ranjangnya, hangatnya belum hilang. Sekarang itu Nabi jalan itu jalan sendiri atau dijalankan? Nabi itu jalan sendiri atau dijalankan sama Allah? Kalau sudah Allah yang menjalankan, tidak ada yang mustahil. Kalau secara ilmu dunia, ke sini ke Palestina di zaman sekarang ada pesawat mungkin butuh 1 hari, berangkat balik bisa, insya Allah butuh waktu satu hari. Lah ini begitu cepat, bagaimana? Itu kalau diukur dengan pemikiran kita. Kita lihat jam, mungkin ada jam. Sekarang jam menunjukkan jam berapa? Jam 9. Kati ngenteni jam 12 ki suwe ndak? Nunggu jam 1 lama ndak? Nunggu jam 7 pagi mau sarapan pecel soalnya. Wis dijanjeni mau dikasih pecel, masih bungkus. Ngenteni jam itu ki suwe ndak?
Sik leren mulai, sik leren tidur, sik leren tangi ngoyo dhisik. Terus tidur lagi, bangun sholat subuh, wirid, baru datang jam 7 datang pecelnya. Lama. Itu jam, sekarang jam 9 untuk menuju jam 7. Lama ya. Tapi bisa enggak detik ini jadi jam 7, bisa enggak? Bisa. Sampean cukup ondo, ambil itu, ambil jamnya, terus puteran. Yet. Tadi enggak jam itu. Jadi enggak jam 7. Jangankan jam 7, jam 12 bisa. Nah, itulah kalau kita menjalankan. Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang mana telah memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu cobaan, tantangan dakwah Nabi kita Muhammad yang begitu besar. Ya opo kate ngomong nang wong-wong ini. Pulang dari Palestina baru datang, baru berangkat terus datang sekarang. Nabi ketika pulang dari Isra wal Mi'raj duduk diem ya deket di Ka'bah situ. Tak lama ada Abu Jahal lewat. Muhammad, Syekh kabar. Muhammad ada kabar-kabar baru? Seneng ya mereka itu kalau ada kabar baru? Ada. Apa? Saya baru saja diisrokan oleh Allah, dijalankan oleh Allah dari Mekah menuju ke Palestina. Kapan berangkatnya? Barusan. Kapan datangnya? Sekarang. Kata Abu Jahal, wah ini bahan anyar ini. Bagaimana kalau saya ceritakan sama orang-orang semuanya? Monggo. Terima kasih ya.